Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Rina duduk di sudut kamar kecilnya yang sederhana, menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Cahaya redup dari lampu neon di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding kayu yang sudah tua dan rapuh. Sudah berbulan-bulan, ia mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan, namun yang ia terima hanyalah email penolakan yang dingin atau keheningan yang menyakitkan. Sebagai lulusan baru dari jurusan teknologi tekstil di sebuah politeknik lokal, ia sadar betul peluangnya amat tipis di kota kecil tempat ia tinggal. Persaingan ketat dan kebanyakan perusahaan lebih memilih kandidat berpengalaman. Harapan yang dulu menyala di matanya kini perlahan memudar, digantikan oleh kecemasan yang menggerogoti setiap jengkal pikirannya. Rina tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang kesehatannya kian memburuk. Setiap malam, suara batuk ibunya dari kamar sebelah terdengar jelas, serak dan panjang, dan setiap batuk itu seperti lonceng yang mengingatkannya bahwa waktu semakin menipis. Ia harus bekerja, harus menghasilkan uang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membeli obat dan membayar tagihan yang menumpuk seperti gunung yang tak kunjung runtuh. Tekanan itu membuatnya sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit dengan mata merah dan kantuk yang tak mau datang, bibirnya berbisik memohon agar sebuah keajaiban datang. Dan pagi itu, keajaiban itu akhirnya muncul. Saat membuka email di ponselnya dengan tangan gemetar, Rina hampir menjatuhkan benda itu ketika matanya membaca subjek yang tak pernah ia bayangkan. Selamat Anda diterima. Ia diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil baru yang baru saja dibuka di pinggiran kota di wilayah Jawa Timur yang dikenal dengan industri tekstilnya. Gaji yang ditawarkan jauh di atas rata-rata untuk seorang pemula. Sesuatu yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Matanya berkaca-kaca saat membaca kalimat demi kalimat. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tersenyum lebar. Ini adalah kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu. Sebuah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Hari pertama kerja tiba lebih cepat dari yang ia sadari. Rina berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, merapikan seragam biru muda yang diberikan perusahaan. Ia mengikat rambutnya dengan rapi, berusaha menutupi rasa gugup yang sejak semalam menggelitik perutnya. Dengan tas kecil di pundak dan semangat yang membara, ia berangkat menuju pabrik yang terletak di kawasan industri baru, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan berkabut. Bangunan pabrik itu megah, sebuah struktur modern dengan dinding, kaca yang memantulkan sinar matahari pagi, mesin-mesin baru yang mengkilap berjejer di dalam, dan aroma kain segar bercampur dengan bau logam memenuhi udara. Semua terlihat sempurna, seperti mimpi yang perlahan menjelma nyata. Namun, begitu langkahnya menjejakkan lantai pabrik, hawa dingin yang tak masuk akal menyelinap di balik seragamnya, merayap di kulit dan menusuk tulang. Ia menggosok lengannya, mencoba mengusir rasa tak nyaman itu. Mungkin hanya AC, pikirnya, meskipun ia tahu suhu di luar sedang panas menyengat. Ia mengabaikan firasat itu dan mencoba fokus pada orientasi yang dipandu oleh seorang supervisor bernama Pak Haryanto, pria paruh-baya dengan tatapan tajam dan suara yang selalu terdengar terlalu datar. Di ruang orientasi, Rina bertemu dengan rekan-rekan barunya. Budi, pria ramah dengan senyum lebar, langsung menyapanya dengan akrab. Sementara Maya, wanita pendiam di sudut ruangan, hanya mengangguk singkat ketika Rina memperkenalkan diri. Setelah orientasi, Rina mulai bekerja di bagian produksi, mengoperasikan mesin pemintal besar yang canggih dan bersuara nyaring. Suara mendengung mesin itu konstan, monoton, namun hampir seperti musik yang menenangkan baginya. Ia membayangkan tabungan yang akan terkumpul dari gaji besar itu, membeli obat untuk ibunya, memperbaiki atap rumah yang bocor, dan mungkin suatu hari nanti membuka usaha kecil-kecilan. Semangatnya membubung tinggi, dan untuk beberapa jam pertama, dunia terasa penuh harapan. Namun,
Saat matahari mulai tenggelam, suasana di dalam pabrik berubah. Cahaya alami yang hangat tergantikan oleh lampu neon yang terlalu terang, menciptakan bayangan tajam di setiap sudut ruangan. Bayangan itu bergerak seolah punya nyawa sendiri, mengikuti langkah siapapun yang melintas. Rina mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, meski ia tak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena keheningan mendadak yang muncul di sela deru mesin, atau mungkin karena tatapan kosong Maya yang sesekali tertangkap olehnya dari kejauhan. Saat istirahat makan malam, Rina duduk di kantin bersama Budi dan beberapa karyawan lain. Percakapan awalnya ringan, seputar pekerjaan, keluarga, dan rencana akhir pekan. Namun suasana berubah ketika Joko, seorang karyawan bertubuh kurus dengan mata cekatan, mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik pelan. "Kalian tahu kan cerita tentang pabrik ini?" Rina mengerutkan kening, penasaran. "Cerita apa?" Joko melirik ke sekeliling, memastikan Pak Haryanto tidak ada di dekat mereka. Katanya, tanah tempat pabrik ini berdiri punya sejarah kelam. Dulu di sini ada pabrik lama yang terbakar habis puluhan tahun lalu. Banyak pekerja yang tewas, dan konon arwah mereka masih gentayangan. Budi tertawa, mencoba meredakan ketegangan. "Joko, jangan takut-takuti Rina, itu cuma cerita iseng." Tapi Joko tidak tersenyum. "Bukan cuma cerita. Beberapa orang bilang mereka dengar suara mesin berderit di malam hari, padahal semua mesin sudah dimatikan. Ada yang lihat bayangan hitam melintas di sudut mata. Kadang-kadang terdengar tawa pelan dari lorong kosong." Rina merinding, jantungnya berdebar. Tapi ia berusaha tetap tenang. "Mungkin cuma imajinasi," katanya meskipun suaranya sedikit bergetar. Maya yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. "Aku pernah dengar sesuatu," katanya pelan. Tatapannya kosong tertuju pada meja. "Waktu aku lembur sendirian, aku dengar suara langkah kaki di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa." Hening menyelimuti meja makan. Rina mencoba menertawakan cerita itu, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Ia menyesap air putihnya, berharap bisa mengusir rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Malam semakin larut dan sebagian besar karyawan pulang setelah shift sore selesai. Rina memilih bertahan untuk shift malam, ingin menambah jam kerja demi uang tambahan. Pabrik yang tadinya ramai kini terasa sepi, hanya diiringi oleh suara mesin yang masih menyala di beberapa sudut. Cahaya neon membuat segalanya terlihat lebih dingin, lebih asing. Tiba-tiba dari kejauhan, Rina mendengar suara derit yang aneh. Ia menoleh ke arah mesin di sebelahnya yang seharusnya sudah dimatikan. Mesin itu bergerak pelan, roda-roda pemintalnya berputar tanpa ada yang mengoperasikannya. Jantung Rina berdebar kencang. Ia bangkit dari kursinya dan mendekati mesin itu. Tetapi begitu ia sampai di dekatnya, suara derit itu berhenti. Mesin itu diam, sama sekali tak bergerak. Rina menggosok matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya kelelahan. "Mungkin aku terlalu capek," gumamnya. Ia kembali ke posisinya, berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, beberapa menit kemudian, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia melirik ke sudut ruangan, dan sekilas ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara mesin-mesin. Rina terlonjak, tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan alat yang ia pegang. Ia menoleh ke arah bayangan itu, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang pekat, napasnya tersengal. "Ini cuma imajinasiku," katanya berulang-ulang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin percaya pada cerita-cerita horor yang ia dengar tadi. Ia harus kuat, harus bertahan, demi tabungan yang mulai terkumpul, demi ibunya yang menunggu di rumah. Malam itu Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia senang bisa bekerja dan melihat masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, ada rasa takut yang perlahan menggerogoti tekadnya. Namun ia memutuskan untuk mengabaikan semua itu. Ia meyakinkan diri bahwa cerita-cerita itu hanyalah karangan untuk menakut-nakuti karyawan baru dan bahwa ia akan baik-baik saja. Di ranjangnya malam itu, Rina menatap langit-langit sambil berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bisa melewati ini." Matanya perlahan terpejam dan ia tertidur dengan harapan bahwa esok hari akan lebih normal. Namun jauh di dalam hatinya,
Ada firasat kecil yang mengatakan bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Tak lama setelah mulai bekerja di pabrik tekstil yang tua dan suram itu, Rina merasakan ada sesuatu yang salah. Awalnya ia menganggapnya sebagai kelelahan biasa, jam kerja yang panjang, suara mesin yang bising, dan udara pengap yang penuh debu. Namun malam demi malam, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia melihat rekan-rekannya berteriak dalam kegelapan. Suara mereka pecah oleh kepanikan, dan rasa sakit tubuh mereka terjepit di antara gigi-gigi besi. Mesin-mesin raksasa yang biasanya ia operasikan. Mesin itu berputar dengan ganas mengeluarkan suara. Derit yang memekakkan telinga dan darah segar memercik dari celah-celahnya mengalir deras, membentuk genangan merah di lantai. Bau amis darah menyengat hidungnya, dan Rina hanya bisa berdiri membeku, tak mampu menolong di kejauhan sosok-sosok pucat. Berdiri diam, kulit mereka hampir tembus pandang mata mereka hitam dan kosong. Seperti lubang tanpa dasar, mulut mereka terbuka, lebar seolah berbisik tanpa suara kata-kata yang tak bisa ia tangkap. Namun terasa penuh dendam setiap kali Rina mencoba mendekati mereka, melangkah hati-hati di antara genangan darah, dan puing-puing sosok-sosok itu lenyap ke dalam bayangan, meninggalkannya sendirian. Dalam kegelapan yang menyesakkan dada, mimpi itu berulang setiap malam, selalu dengan detail yang sama. Dan setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, napasnya tersengal, dan jantungnya berdegup kencang, seolah baru saja berlari dari ancaman nyata pagi hari. Seharusnya menjadi pelarian dari mimpi-mimpi itu. Tapi Rina tak bisa mengusir bayangan mengerikan yang terus melekat di pikirannya. Ia mandi dengan air dingin, berharap sensasi itu bisa menyadarkannya, lalu menyeret tubuhnya ke pabrik dengan langkah berat. Namun begitu ia melangkah, masuk suasana mencekam langsung menyergapnya. Udara di dalam pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun mesin-mesin besar menghasilkan panas yang seharusnya membuat ruangan pengap cahaya, lampu neon berkedip-kedip menciptakan bayangan yang bergerak di sudut mata. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tumpukan kain dan besi tua saat bekerja. Rina mulai mendengar suara-suara aneh, jeritan samar, terdengar dari arah gudang tua di ujung pabrik, sebuah bangunan terpisah yang pintunya selalu terkunci rapat dan ditutupi papan. Peringatan dilarang masuk suara. Itu terdengar seperti tangisan wanita yang putus asa. Kadang diselingi tawa mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia pernah mencoba bertanya pada rekan kerjanya, seorang pria pendiam bernama Budi yang duduk di sebelahnya mengoperasikan mesin pemintal. "Kamu dengar itu tadi suara dari gudang?" tanya Rina. Suaranya pelan karena takut terdengar gila. Budi hanya meliriknya sekilas lalu menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa, mungkin suara mesin atau angin. Rina tahu itu bukan angin, suara itu terlalu manusiawi, terlalu penuh emosi. Ia mencoba menepisnya sebagai halusinasi akibat kurang tidur dan kelelahan. Tapi ketakutan perlahan menggerogoti pikirannya. Ia jadi berkonsentrasi. Tangannya sering gemetar saat mengoperasikan mesin, dan beberapa kali ia hampir membuat kesalahan fatal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan mesin, ia merasa ada yang mengawasinya. Sensasi itu begitu kuat hingga ia menoleh dengan cepat, tapi lorong di belakangnya kosong. Hanya suara mesin yang berdengung dan napasnya sendiri yang terdengar. Namun dari sudut mata, ia melihat bayangan hitam melintas di antara tumpukan kain terlalu cepat untuk dipastikan. Jantungnya berdegup kencang dan ia buru-buru menyelesaikan tugasnya. Ingin segera pulang malam itu, Rina harus bekerja shift malam demi menutupi kebutuhan hidupnya. Pabrik terasa lebih sepi dari biasanya, hanya beberapa karyawan yang bertahan dan suara langkah kaki mereka teredam oleh deru mesin. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah berat di belakangnya, seperti seseorang berjalan dengan sepatu bot besar. Ia menoleh, tapi lorong gelap itu kosong. "Halo," ada orang panggilnya. Suaranya bergetar, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan tak lama. Kemudian mesin di sebelahnya yang seharusnya dalam keadaan mati,
tiba-tiba menyala sendiri. Roda-roda besar itu berputar dengan kecepatan tinggi mengeluarkan suara derit yang menusuk telinga Rina. Terlonjak mundur hampir tersandung tumpukan benang di lantai dengan tangan gemetar. Ia mencoba menekan tombol darurat untuk mematikannya. Tapi tombol itu tak berfungsi. Mesin itu terus berputar semakin cepat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya panik. Ia berteriak memanggil Budi yang bekerja di ruangan sebelah. Budi, tolong mesin ini menyala sendiri. Budi berlari masuk, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membantu Rina menekan tombol dan memukul panel kontrol dengan tangan. Tapi mesin itu tak mau berhenti. Tiba-tiba secepat ia menyala, mesin itu mati sendiri, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam Rina dan Budi saling pandang napas. Mereka tersengal. Apa yang barusan terjadi, tanya Rina. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu, jawab Budi, matanya liar, mencari-cari sesuatu di sekitar. Mungkin ada korsleting, tapi Rina tahu itu bukan korsleting. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Tak sanggup menahan ketakutan yang kini menguasai dirinya di kosannya. Rina mencoba tidur, tapi mimpi buruk itu kembali lebih jelas dan lebih mengerikan. Kali ini ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah pabrik yang gelap. Mesin-mesin raksasa hidup mendekatinya dengan gigi-gigi besi yang tajam. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seperti terjebak dalam lumpur. Sosok-sosok pucat itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, tangan-tangan dingin. Mereka meraihnya, menariknya ke arah mesin. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap. Ditelan kegelapan, rasa sakit menyengat saat gigi-gigi besi itu mulai menyentuh kulitnya. Dan darah mulai mengalir keesokan harinya dengan wajah pucat dan mata sembab. Rina memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendekati Joko, rekan kerja yang dikenal suka bercerita tentang hal-hal aneh di sudut ruang istirahat. Ia bertanya dengan suara pelan, "Joko, apa kamu tahu sesuatu tentang pabrik ini, tentang masa lalunya?" Joko menatapnya lama lalu melirik ke sekeliling untuk memastikan tak ada yang mendengar. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" "Aku dengar suara-suara, lihat bayangan, dan mimpi burukku terasa terlalu nyata." Wajah Joko berubah serius. "Ada cerita lama tentang tempat ini, katanya puluhan tahun lalu ada pabrik lain di tanah ini yang terbakar. Habis banyak pekerja tewas dan arwah mereka nggak tenang. Ada yang bilang kebakaran itu disengaja, bagian dari ritual pesugihan." Rina merinding. "Pesugihan maksudnya? Apa?" "Pemilik lama katanya mengorbankan nyawa pekerjanya demi kekayaan dan konon pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Makanya gaji di sini besar, tapi banyak yang enggak betah lama." Hati Rina berdegup kencang, ia ingin menyangkal. Tapi semua yang ia alami, mimpi buruk, suara jeritan mesin yang hidup sendiri, terasa cocok dengan cerita itu. "Kenapa enggak ada yang bilang apa-apa ke aku?" "Kami takut," jawab Joko. "Beberapa yang coba cari tahu atau keluar hilang begitu saja." Rina merasa dunianya runtuh. Ia tak tahu harus percaya atau tidak, tapi ketakutan yang ia rasakan terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu saat ia berbaring di kasur, ia berdoa agar mimpi buruk itu tak kembali. Tapi begitu matanya terpejam, kegelapan menyelimutinya lagi. Dan sosok-sosok pucat itu muncul kali ini, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas dingin mereka di wajahnya. Rina tahu ia harus mencari jalan keluar dari teror ini, tapi ia tak tahu caranya. Ketakutan terus menggerogoti jiwanya dan ia mulai meragukan apakah ia bisa bertahan lebih lama di tempat yang dipenuhi bayang-bayang masa lalu itu. Hari-hari di pabrik tekstil itu tak lagi sama. Apa yang dulunya terasa biasa saja kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Rina. Udara di dalam ruangan kerja terasa semakin berat, membawa aroma logam dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bau yang samar namun mengganggu seperti darah yang mulai membusuk. Mesin-mesin raksasa yang biasanya hanya berdengung monoton kini seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ada malam-malam ketika Rina mendengar suara derit logam yang aneh. Padahal semua mesin sudah dimatikan, bayangan hitam sering melintas di sudut matanya. Tetapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Rina mulai merasa bahwa pabrik ini bukan sekadar tempat kerja,
Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang lapar dan tak pernah puas. Kecelakaan pertama terjadi pada suatu sore yang mendung ketika langit di luar jendela pabrik tampak kelabu dan menyesakkan. Rina sedang sibuk menyusun benang di bagian pemintalan ketika teriakan keras memecah keheningan. Ia berlari ke ruangan sebelah dan pemandangan yang ia temui membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang karyawan bernama Pak Slamet, pria tua yang selalu menyapa Rina dengan senyum hangat, terjebak di antara dua mesin besar. Entah bagaimana mesin itu tiba-tiba menyala sendiri, berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Tangan kiri Pak Slamet tersedot masuk ke dalam gigi-gigi besi yang tajam, dan dalam sekejap darah menyembur ke lantai beton, membentuk genangan merah yang lengket dan berkilau di bawah lampu neon. Teriakan Pak Slamet menggema, suaranya pecah oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Rina hanya bisa berdiri mematung, tangannya gemetar sementara rekan-rekan lain berusaha mematikan mesin. Tombol darurat macet dan butuh waktu yang terasa seperti selamanya sebelum mesin itu akhirnya diam. Ketika semuanya berhenti, tangan Pak Slamet sudah tak lagi utuh. Tulang dan dagingnya hancur, darah menetes perlahan dari sisa lengannya yang menggantung seperti kain robek. Rina pulang malam itu dengan perasaan mual yang tak kunjung reda. Bau darah yang menyengat masih tercium di hidungnya, dan suara tulang yang remuk terus bergema di kepalanya. Ia mencoba tidur, tetapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat genangan darah itu lagi, merah dan lengket, seolah-olah memanggilnya kembali ke pabrik. Namun kejadian itu hanyalah permulaan dari horor yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, tragedi yang mengguncang hidup Rina terjadi. Sari, teman dekatnya di pabrik, menjadi korban berikutnya. Sari adalah sosok yang selalu membawa cahaya di tengah suasana suram pabrik. Ia sering mengajak Rina makan siang bersama, berbagi cerita tentang impiannya membuka warung kecil di kampung halamannya. Namun pada shift malam yang dingin dan sunyi, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Rina sedang bekerja di bagian pengepakan ketika ia mendengar suara gaduh dari ruang pemintalan. Ia berlari ke sana dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku di dalam tubuhnya. Kepala Sari terjepit di mesin pemintal raksasa yang berputar kencang. Mesin itu seharusnya dalam keadaan mati, tetapi entah bagaimana ia hidup dan bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Darah menyembur ke segala arah, menciprat ke dinding putih, dan membentuk pola mengerikan seperti lukisan kematian. Potongan daging dan rambut Sari berceceran di lantai, bercampur dengan oli hitam dari mesin. Matanya terbelalak lebar, penuh ketakutan dan keputusasaan, menatap kosong ke arah Rina seolah memohon pertolongan yang tak akan pernah datang. Suara tulang tengkoraknya yang patah terdengar jelas di antara deru mesin, dan bau amis darah yang menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma logam panas. Rina berteriak hingga suaranya serak, mencoba mendekat, tetapi rekan kerjanya menahan tubuhnya dengan paksa. Ketika mesin akhirnya dimatikan, tubuh Sari ditarik keluar dengan hati-hati. Wajahnya sudah tak lagi bisa dikenali, hancur berlumuran, darah dan matanya yang tadinya penuh kehidupan kini kosong, menatap ke langit-langit dengan tatapan yang membekas di jiwa Rina. Malam itu Rina pulang dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar hebat. Bau darah dan daging yang terbakar oleh gesekan mesin masih melekat di ingatannya. Ia tak bisa berhenti menangis, merasa seolah-olah hatinya ikut tercabik bersama kematian Sari. Tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kematian Sari muncul kembali. Darah yang berceceran, mata yang terbelalak, dan suara mesin yang tak henti-hentinya berputar. Namun mimpi buruk itu tak berhenti di sana. Beberapa malam setelah kejadian, Sari mulai muncul dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, wajah Sari hancur dan berdarah, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya hitam pekat tanpa pupil. Ia berjalan mendekati Rina dengan langkah terseret, tangannya terulur penuh luka. "Rina, tolong aku. Aku tak mau mati," bisiknya dengan suara serak yang mengerikan, seolah-olah tenggorokannya penuh dengan darah dan nanah. Rina terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya,
dan jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Sejak saat itu, Rina tak lagi sama. Setiap suara mesin di pabrik mengingatkannya pada kematian Sari. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan bayangan temannya yang telah pergi. Ia mulai mempertanyakan keselamatannya sendiri. Apakah ia akan menjadi korban berikutnya? Apakah ada sesuatu yang jahat di pabrik ini yang mengincar nyawa mereka satu persatu? Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia merasa seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Sari. Kebingungan dan ketakutan membuatnya merasa terikat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa mesin-mesin itu menyala sendiri? Mengapa kecelakaan terus berulang? Dan mengapa Sari terus menghantuinya dalam mimpi? Rina mulai memperhatikan hal-hal aneh yang sebelumnya ia abaikan. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar. Derit logam, langkah kaki yang pelan, bahkan tawa kecil yang mengerikan dari kejauhan. Ia mencoba bertanya kepada rekan kerjanya yang lebih senior, tetapi jawaban mereka selalu sama. Jangan terlalu dipikirkan, Rina. Ini cuma kecelakaan biasa. Namun nada suara mereka penuh ketegangan, dan tatapan mereka selalu menghindari kontak mata, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat ia bekerja lembur sendirian, Rina merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang, dan sekilas ia melihat bayangan Sari berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, berlumuran darah, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Rina terlonjak, jantungnya hampir berhenti. Ia mengedipkan mata, dan bayangan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ini cuma halusinasi, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu lebih dari sekadar imajinasi. Keesokan harinya, didorong oleh rasa ingin tahu dan keputusasaan, Rina memutuskan untuk menyelami misteri ini lebih dalam. Ia mendekati gudang tua di sudut pabrik, tempat yang selalu terkunci dan dilarang untuk dimasuki. Dari sana, ia sering mendengar suara-suara aneh, jeritan pelan, tawa yang tak wajar, dan derit pintu yang bergerak sendiri. Dengan hati-hati, ia mencoba membuka pintu gudang yang berkarat, tetapi gembok besar mengunci rapat pintu itu. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, dan Pak Haryanto, supervisor pabrik, berdiri di sana dengan tatapan curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rina?" tanyanya. Suaranya dingin dan tegas. Rina tergagap. Saya cuma penasaran, Pak. Kenapa gudang ini selalu dikunci?" Pak Haryanto menatapnya lama, matanya menyipit. "Tempat ini berbahaya. Ada mesin-mesin tua yang rusak. Jangan coba-coba masuk ke sini kalau kamu masih ingin selamat." Rina mengangguk, tetapi ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tatapan Pak Haryanto terlalu tajam, suaranya terlalu terkontrol, seolah-olah ia sedang melindungi rahasia yang tak boleh terungkap. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, Rina tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Apa yang ada di dalam gudang itu? Apa hubungannya dengan kematian Sari? Dan mengapa ia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari? Dalam kesunyian kamarnya, Rina berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus mencari tahu, demi Sari, demi diriku sendiri." Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa mencari jawaban berarti menghadapi ketakutan yang lebih besar. Ketakutan yang mungkin akan menyeretnya ke dalam nasib yang sama seperti teman dekatnya. Pabrik tekstil yang dulu hanya terasa suram, kini telah berubah menjadi sarang kegelapan yang hidup. Rina merasakan teror itu merayap masuk ke dalam dirinya, menggerogoti akal sehatnya sedikit demi sedikit. Setiap langkahnya di lorong-lorong, sempit pabrik terasa seperti melintasi perbatasan dunia nyata dan dunia lain. Tatapan tajam yang tak terlihat mengintai dari kegelapan, menusuk punggungnya seperti pisau dingin. Ia sering menoleh, berharap menemukan sumbernya, tetapi hanya ada kehampaan, bayangan yang bergoyang di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, dan udara yang semakin berat dengan bau samar yang tak bisa ia kenali, seperti campuran logam dan sesuatu yang membusuk. Suara-suara aneh yang dulu hanya mengganggu, kini menjadi lebih jelas dan mengerikan. Langkah kaki berat menggema di lantai beton, seolah-olah ada seseorang, orang tak terlihat, yang berjalan tepat di belakangnya. Napas tersengal terdengar begitu dekat,
hingga ia merasakan hembusannya yang dingin di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan bisikan itu, bisikan yang memanggil namanya dengan nada lembut, namun penuh ancaman. Rina. Suara itu datang seperti desiran angin, membawa janji kematian yang perlahan mendekat. Ia tak tahu apakah suara itu benar-benar ada atau hanya ada di dalam kepalanya, tetapi setiap kali ia mendengarnya, jantungnya berdegup kencang dan tangannya gemetar tanpa henti. Ketakutan Rina memuncak ketika ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa karyawan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan atau stres kerja. Tetapi, apa yang terjadi kemudian menghancurkan semua logika yang ia pegang. Suatu sore saat shift hampir usai, Lani, seorang penjahit yang pendiam, tiba-tiba menjatuhkan jarumnya dan berdiri tegak. Matanya memutih sepenuhnya, hanya terlihat bola mata kosong yang menyeramkan, dan tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba merobeknya dari dalam. Dari mulutnya keluar suara yang bukan milik manusia, serak, dalam, dan penuh dendam, berbicara dalam bahasa yang tak ada seorang pun mengerti. Tubuhnya bergerak dengan cara yang mengerikan, tangannya terpelintir ke belakang dengan sudut yang mustahil dan kepalanya bergoyang liar seolah-olah lehernya patah. Karyawan lain berteriak ketakutan, beberapa lari ke pintu, tetapi Rina hanya bisa terpaku di tempatnya, menatap dengan mata terbelalak saat Lani, atau apapun yang mengendalikan tubuhnya, mengamuk, melemparkan mesin jahit ke lantai dengan kekuatan yang tak wajar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti mimpi buruk, Lani ambruk, napasnya tersengal, dan matanya kembali normal. Ia tak ingat apapun, tetapi bekas cakaran berdarah di wajahnya menjadi bukti bahwa sesuatu yang jahat telah masuk ke dalam dirinya. Kejadian serupa berulang dengan karyawan lain. Ada Joko yang tiba-tiba jatuh ke lantai saat sedang mengangkat kain. Tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa putih bercampur darah. Suara yang keluar darinya adalah jeritan yang mengerikan, seperti ratusan jiwa yang tersiksa berteriak bersamaan. Ia mencakar lantai hingga kukunya terlepas, meninggalkan goresan berdarah di beton. Rina dan yang lain mencoba menahannya, tetapi kekuatannya tak manusiawi. Ia hampir mematahkan lengan seorang karyawan sebelum akhirnya pingsan. Setelah sadar, Joko hanya duduk diam, matanya kosong, dan ia bergumam pelan. Mereka ada di bawah. Mereka menunggu kita. Puncak teror datang pada suatu malam yang gelap dan dingin. Rina terpaksa lembur sendirian di ruang penyortiran, menyelesaikan pesanan yang tertunda. Cahaya lampu neon di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis dan napas Rina membentuk uap putih di udara. Jantungnya berdegup kencang dan ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakangnya. Dari ujung lorong yang remang-remang terdengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti. Dengan tubuh gemetar ia menoleh, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok menyerupai Sari, teman dekatnya yang tewas dalam kecelakaan misterius di pabrik beberapa bulan lalu, berdiri di sana. Wajah Sari tak lagi seperti yang Rina ingat. Kulitnya meleleh seperti lilin yang terbakar, mengelupas dan menampakkan daging mentah yang berdenyut di bawahnya. Darah mengalir deras dari mata dan mulutnya, menetes ke lantai dengan suara mengerikan yang bergema di ruangan kosong. Tangan kanannya terulur ke arah Rina, jari-jarinya patah dan bengkok ke arah yang salah, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang retak dan berlumuran darah, dan dari dalamnya keluar suara serak yang nyaris tak terdengar. "Rina, bantu aku tak bisa pergi." Bau busuk yang menyengat, bau daging membusuk, dan darah mengental memenuhi udara membuat Rina mual. Sosok itu melangkah mendekat, setiap gerakannya meninggalkan jejak darah yang licin di lantai. Rina ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku. Dan ketika sosok itu hampir menyentuhnya, ia menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga, "Pergi, tinggalkan aku." Ketika ia membuka mata, sosok itu lenyap. Tetapi bau busuk dan jejak darah di lantai tetap ada, menjadi pengingat bahwa itu bukan halusinasi. Putus asa dan ketakutan,
Rina memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendengar tentang seorang dukun tua di pinggir desa yang dikenal mampu melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata biasa. Dengan langkah gontai, ia menuju gubuk kecil yang dikelilingi pepohonan gelap membawa harapan terakhirnya. Dukun itu, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam, menyambutnya dengan tatapan penuh curiga. Setelah mendengar cerita Rina, ia menyalakan dupa yang berbau menyengat dan mulai berdoa dalam bahasa kuno. Yang asing di telinga Rina, tiba-tiba tubuh dukun itu menegang, matanya memutih dan suaranya berubah menjadi dalam dan bergema, seolah-olah datang dari dunia lain. Ada perjanjian kelam di balik berdirinya pabrik itu. Kata dukun itu dengan nada yang membuat Rina merinding, pengorbanan nyawa demi kesuksesan. Pesugihan jiwa-jiwa yang dikorbankan tak pernah tenang. Mereka terperangkap dan sekarang mereka menuntut balas darahmu adalah yang mereka incar. Rina gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya nyaris hilang. Dukun itu membuka matanya, tatapannya penuh simpati, bercampur ketakutan. Pergi dari tempat itu. Nak, sebelum mereka mengambilmu, hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Namun Rina tak bisa pergi. Begitu saja. Ia membutuhkan pekerjaan itu untuk ibunya yang sakit dan kehilangan pekerjaan. Berarti kehilangan harapan. Dengan hati yang berat, ia kembali ke pabrik berharap bisa menemukan cara untuk melindungi dirinya. Tetapi bukannya mereda teror, justru memburuk. Bayangan-bayangan mengerikan itu tak lagi terbatas di pabrik. Mereka mengikuti Rina hingga ke kosannya suatu malam. Saat ia sedang mencuci muka di kamar mandi kecilnya, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar. Ia menatap cermin dan di belakang bayangannya sendiri berdiri sosok pucat dengan wajah penuh luka. Senyumnya lebar dan mengerikan, menampakkan gigi-gigi tajam yang berlumuran. Darah dan matanya hitam kosong menatap langsung ke arah Rina. Dengan jantung berdegup kencang ia berbalik. Tetapi tak ada siapa-siapa di sana ketika ia menoleh kembali ke cermin. Sosok itu masih ada, semakin dekat. Tangannya yang berdarah meraih ke arah lehernya. Dalam kepanikan, Rina memukul cermin itu hingga pecah-pecahannya berhamburan ke lantai. Dan sosok itu lenyap. Tangan Rina terluka oleh kaca, darahnya menetes ke wastafel. Tetapi rasa sakit itu tak sebanding dengan ketakutan yang menguasai dirinya. Teror itu tak berhenti setiap malam. Ia mendengar ketukan pelan di jendela meski ia tinggal di lantai 2. Kadang ia merasakan sentuhan dingin di kakinya saat tidur, seolah-olah ada tangan yang mencoba menariknya ke bawah ranjang mimpi buruknya. Semakin nyata ia melihat dirinya terjebak di dalam mesin pabrik. Gigi-gigi besi itu mencabik tubuhnya dan darahnya mengalir deras. Sementara sosok-sosok pucat menertawakannya dari kejauhan. Rina tahu ia tak bisa bertahan lebih lama. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung, dan ia sering melihat bayangan di siang hari. Rekan kerjanya mulai menjauh, takut tertular apapun yang mengikutinya. Dengan putus asa, ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik, berbicara dengan karyawan lama. Tetapi, jawaban yang ia dapat hanya menambah misteri. Rumor tentang kecelakaan-kecelakaan aneh pekerja yang hilang tanpa jejak, dan bisikan tentang ritual gelap yang dilakukan oleh pemilik pertama pabrik. Suatu malam, saat ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang sepi, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakangnya. Angin berhenti bertiup dan udara terasa tebal. Ia mempercepat langkahnya. Tetapi dari kegelapan muncul sosok-sosok pucat yang menatapnya dengan mata hitam kosong. Mereka berdiri di sepanjang jalan, wajah mereka hancur dan berlumuran darah. Tangan mereka terulur ke arahnya. Salah satunya yang menyerupai Sari melangkah mendekat, mulutnya terbuka lebar dan dari dalamnya keluar suara mengerikan. Kamu tak bisa lari, Rina. Kami menunggumu. Rina berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal hingga ia sampai di kosannya dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Namun di sudut ruangan ia melihat bayangan hitam yang semakin pekat dan dari dalamnya terdengar bisikan yang jelas. Kami haus, kami lapar, berikan nyawamu. Di lantai, di antara bayangan itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sehelai kain dari seragamnya sendiri
berlumuran darah, seolah-olah menandakan bahwa waktunya sudah dekat. Rina duduk di tepi ranjangnya yang sempit, menatap surat pengunduran diri yang baru saja ia tulis, tinta hitam di kertas putih. Itu terlihat begitu final, begitu dingin, seperti pintu yang tertutup rapat di hadapannya. Tangan kirinya gemetar saat memegang pena, sementara tangan kanannya meremas selimut lusuh yang sudah lama tak dicuci di luar angin. Malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Tetapi, di dalam kamarnya keheningan terasa menyesakkan. Ia tahu keputusan ini berat meninggalkan. Pekerjaan berarti meninggalkan sumber penghasilan yang menopang hidupnya dan ibunya yang sakit. Tetapi setelah semua yang ia alami di pabrik tekstil itu bertahan, bukanlah pilihan setiap hari. Di sana terasa seperti berjalan di atas pisau, dan setiap malam adalah pertarungan melawan kegelapan yang tak pernah benar-benar pergi. Dengan napas yang berat, Rina melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Besok ia akan menyerahkannya kepada Pak Haryanto, supervisor yang selalu menatapnya dengan mata penuh rahasia. Ia membayangkan tatapan dingin pria itu, mungkin disertai senyum tipis yang tak bisa ia artikan, tetapi tak peduli apa yang akan terjadi. Ia harus keluar dari tempat terkutuk itu. Kenangan akan kematian, Sari masih menghantuinya. Darah yang berceceran, mata yang terbelalak penuh keputusasaan, dan bau amis yang tak kunjung hilang dari ingatannya. Belum lagi mimpi buruk yang terus datang menampilkan dirinya sendiri terjebak dalam mesin berdarah, gigi-gigi besi itu mencabik tubuhnya sedikit demi sedikit, sementara sosok-sosok pucat menertawakannya dari kejauhan. Pagi itu, dengan langkah gontai dan wajah tak bernyawa, Rina menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pak Haryanto menerimanya tanpa banyak bicara, hanya mengangguk singkat dan berkata, "Kami akan memprosesnya. Semoga kamu menemukan tempat yang lebih baik." Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada pertanyaan mengapa ia pergi, seolah-olah pria itu tahu bahwa Rina takkan bertahan lama, seperti banyak karyawan lain yang datang dan pergi dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Namun kelegaan yang Rina harapkan tak kunjung datang. Malam demi malam teror itu tak berhenti, malah semakin memburuk. Bayangan hitam mengintai di setiap sudut kamarnya, bergerak pelan di tepi penglihatannya seperti binatang lapar yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Suara bisikan yang memanggil namanya terdengar lebih jelas, lebih mendesak, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. Mimpi buruknya semakin nyata. Ia melihat dirinya berdiri di tengah pabrik yang gelap, mesin-mesin raksasa hidup dan bergerak mendekatinya. Darah mengalir dari celah-celah besi, dan di antara deru mesin, ia mendengar jeritan Sari yang memilukan, "Rina, jangan tinggalkan aku." Putus asa dan tak tahu harus berbuat apa, Rina memutuskan untuk mencari pertolongan terakhir. Ia mendengar tentang seorang kiai di desa tetangga yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Dengan harapan yang tipis, ia pergi ke sana, menempuh perjalanan panjang melewati jalan setapak yang sepi dan berselimut kabut. Rumah kiai itu berdiri di tepi hutan, sebuah gubuk kayu yang dikelilingi pepohonan tua dan aroma dupa yang menyengat menusuk hidung. Kiai itu, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam seperti menembus jiwa, menyambutnya dengan tatapan penuh pengertian. Setelah mendengar cerita Rina, ia mengangguk pelan dan berkata, "Kamu membawa beban yang berat, Nak. Kegelapan itu tak akan pergi begitu saja. Kita harus melakukan ritual pembersihan, tetapi kamu harus siap menghadapi apa yang akan kamu lihat." Rina menggigit bibirnya. Ketakutan dan harapan bercampur dalam dirinya. "Saya siap, Kiai. Saya tak bisa hidup seperti ini lagi." Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang pucat seperti wajah mayat, ritual dimulai. Rina duduk di tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin-lilin kecil. Aroma kemenyan memenuhi udara dan suara mantra yang dilantunkan sang kiai bergema di antara pepohonan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tenang, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin dan tebal, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik tirai realitas. Napasnya terasa berat, dan ia merasakan tekanan yang kuat di dadanya, seakan-akan ada tangan yang mencengkeram jantungnya. Kemudian visi itu datang. Mata batinnya terbuka,
dan ia melihat pemandangan yang mengerikan. Sebuah ruang yang gelap dan luas seperti gua tak berujung, di mana puluhan jiwa tersiksa berteriak dalam keputusasaan. Tubuh mereka tercabik-cabik, beberapa kehilangan anggota badan, yang lain dengan wajah hancur dan berlumuran darah, merangkak di lantai yang licin oleh darah dan nanah. Tangan-tangan patah mereka meraih ke arah Rina. Mulut mereka terbuka lebar dalam jeritan bisu. Di antara mereka, Rina melihat Sari. Wajahnya setengah hancur, mata kirinya hilang, dan darah mengalir dari luka menganga di kepalanya. "Rina, selamatkan kami!" bisiknya, suaranya penuh rasa sakit yang tak tertahankan. Di atas mereka berdiri sosok hitam raksasa yang menjulang tinggi, matanya menyala seperti bara api, dan tangan-tangan penuh cakar tajam terentang siap merenggut jiwa. Wujudnya mengerikan, kulitnya hitam legam seperti arang dengan urat-urat berdenyut di bawahnya, dan dari mulutnya yang terbuka lebar keluar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. "Kau tak bisa melarikan diri," katanya, suaranya bergema di seluruh ruang itu. "Kau adalah milikku, seperti mereka semua." Rina merasakan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi di dalam dirinya ada api yang menyala, kemarahan dan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Ia memikirkan Sari, memikirkan semua jiwa yang tak bersalah, yang dikorbankan demi pesugihan yang dilakukan pemilik pabrik bertahun-tahun lalu. Dan ia tak bisa tinggal diam. Dengan suara yang gemetar, namun penuh tekad, ia berteriak, "Tidak, aku tidak akan menyerah. Lepaskan mereka, lepaskan aku." Sosok hitam itu tertawa, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Dan ia mengulurkan tangannya yang besar, cakarnya siap mencabik Rina. Tetapi di saat yang sama, suara mantra Kiai semakin keras, dan cahaya putih menyilaukan muncul dari lingkaran. Lilin menembus kegelapan. Rina merasakan energi yang kuat mengalir dalam dirinya, dan ia berteriak lebih keras. "Atas nama Tuhan, lepaskan kami, kembalikan jiwa-jiwa ini ke tempat yang seharusnya." Sosok hitam itu meraung marah, matanya menyala lebih terang, tetapi cahaya dari ritual semakin kuat, mendorongnya mundur. Rina melihat jiwa-jiwa yang tersiksa mulai bersinar lembut. Wajah mereka yang penuh luka perlahan tenang, dan satu persatu mereka lenyap ke dalam cahaya, seolah-olah dibebaskan dari siksaan. Sari, dengan setengah wajahnya yang tersisa, tersenyum tipis kepada Rina sebelum ia pun lenyap dengan teriakan terakhir yang menggetarkan. Sosok hitam itu terdorong ke dalam kegelapan, dan visi itu pun berakhir. Rina terbangun di gubuk Kiai, tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal. Kiai itu duduk di hadapannya, wajahnya pucat dan lelah, tetapi ada kilau harapan di matanya. "Ritualnya selesai, Rin," katanya pelan. "Kegelapan itu telah melemah, tetapi ia tak sepenuhnya hilang. Kamu harus tetap waspada, karena ia mungkin akan mencoba kembali." Rina mengangguk lemah, merasakan kelegaan yang bercampur dengan kelelahan yang mendalam. Dalam beberapa hari berikutnya, ia merasakan perubahan. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan, bayangan hitam tak lagi mengintai di sudut mata, dan mimpi buruknya perlahan mereda. Tetapi sesekali, di tengah malam yang sunyi, ia masih merasakan hawa dingin yang tak wajar, atau mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. Di cermin kamar mandinya, kadang ia melihat sekilas bayangan Sari, wajahnya yang setengah hancur tersenyum sedih, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal yang tak pernah selesai. Rina tahu bahwa ia takkan pernah sepenuhnya bebas dari trauma itu. Kegelisahan dan ketakutan masih menghantuinya, dan ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, memastikan bahwa ia masih berada di kamarnya sendiri, bukan di dalam pabrik yang penuh darah. Tetapi setidaknya, ia kini memiliki harapan bahwa ia bisa melanjutkan hidup, meski dengan bekas luka yang tak pernah hilang. Di akhir cerita, Rina berdiri di depan makam Sari, meletakkan setangkai bunga putih di atas batu nisannya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang pahit. "Aku akan selalu mengingatmu, Sari," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya, dan ia berjanji, "Aku akan hidup untuk kita berdua."